Halo, Mam. Tadi pagi itu Halo, ya? Ya, iya sorry. kok bisa sih? Soalnya pas Kak Cika nungguin Hamam ya, Ma Republik juga mati. Jadi Kak Cika juga tethering. Terus kok Hamam nggak keluar-keluar kemana ya? Mungkin sama juga ya, Pak. Apa terjadi pemboikotan yang sama sih? Oke, Mam. Gimana? Katanya Hamam yang tadi ajarin install. Atau apa gimana? Atau ngeran? Enggak Atau sih, gimana? sebenarnya udah install, Hmm. cuman kayak takutnya So- ditanyain yang teknis-teknis gitu. Jadi Saya juga gimana? sebenarnya Oh, belum pernah kayak ditanyain yang spesifik coding yang codingan banget sih. Cuman kayak penasaran aja mungkin kalau ditanyain tuh kayak gimana gitu. oh, oke. Tar dulu, Mam. Maksudnya, tunggu, tunggu. Ditanyain teknis ya, maksudnya gimana sih OS-nya, install-nya? Atau, tar dulu, sebentar, sebentar. Kak Cika perlu nanya dulu, Hamam ngerannya tuh di mana sih si kodenya? Kan si Python-nya tuh bisa nginstall kan? Atau Hamam running di Google Colab? Atau gimana? Di visual, Visual Studio Code, berarti kan Hamam nginstall kan? iya, Berarti Python-nya udah ada di situ, datasetnya juga ada di situ. iya, Oke, berarti ya udah dong. Apalagi ya, hmm, paling kalau technical, dataset berarti ya dataset foldernya kan udah di set. Nah, kalau misalnya di cloud itu bisa macam-macam sih ditanya. Oh, terus Mam, nanti kalau misalnya ditanya kenapa nggak di cloud, Hamam nanya jawabnya gimana? Lama? Oh, lama nggak, Mam? Oh, oke. Belum ada kayaknya. Ntar Kak Cika share dulu ya. Kak Cika ini dulu, buka dulu. Apaan sih? Ini apa sih? Oke, allow command. Kok tiba-tiba sih dia? Ini Mam, yang satu nih, Tatar ya. Technical nih. Di sini nggak ada loh. Oh, iya loh. Waktu running berapa lama sih Mam ngejalanin kode ini? Kak Cika nambahinnya di mana ya? Hamam tahu nggak ngerannya berapa lama? Siapa tahu ditanya loh. run semuanya. Oh, oh. Jadi misalnya gini, kamu berapa lama ngetrain mesinnya? Hah? Itu gimana jawabnya? Tahu nggak? Nah Ingat itu juga nggak? nggak ngitung. Nah, itu kan gimana ya jawabnya? Ntar dulu ya. Barangkali ya, Kak Cika tanya dulu ya. Ini, technical di sini ada nggak ya? Ada pertanyaan nggak tentang penelitian? Tunggu ya, Kak Cika cek dulu. Tentang penelitian, tentang, mantar dulu. Ntar dulu. Tentang demensia, oke lah, udah bisa lah itu ya. Tentang deteksi, oke, itu aman, aman, aman. Tentang machine learning, model machine learning, kamu udah belajar kemarin. Oke, kalau ada yang mau ditanyain boleh. Tapi tunggu-tunggu ya. Kak Cika validation, training, penelitian. Nah, tentang teknik ya, tentang teknis ya. Kak Cika tambahin aja ya. Tentang website. Apa masuknya ini ya? Eh, tentang teknis atau lain-lain. Gila udah 82, Mam. Ini udah kacau nih. Kak Cika nulisnya berantakan ya biarin ya. Nah, untuk melakukan training pada mesin mesin yang Anda buat. Nah, biasanya tuh kalau mahasiswa Kak Cika tuh bilang misalnya, Bu, ini dua hari belum selesai, Bu, gitu katanya. Ini nggak sampai berapa hari kan, Mam? Maksudnya, Mam tinggalin apa Enggak. 2 jam apa berapa kira-kira? Ada nggak? Nah, itu tuh cobain. Nah, terus, Iya. ya kan, ya kan? Terus, oh ya ntar, ada lagi.
Kak Cika mau ngecek dulu ya. Kan ini berapa besar sih, Mam? Tunggu. I need to see. Ini gimana sih? Balik lagi. Ini. Ininya segede apa sih ini? Kamu ingat nggak? Coba Kak Cika download ya. 42,7 megabyte. Oke. Ini ada yang Kak Cika mau tunjukin. Just in case aja. Jadi ya Mam udah lah tahu lah luar dalam, depan belakang, coding segala. Mana ya? Dimensi aku nggak ada. Apakah dia masih mendownload? Oh masih download ya. Tungguin. Kak Cika mau nunjukin bahwa dia bentuknya tuh apa gitu ya. Nah, barangkali ini tuh bisa dipakai sama buat ngejelasin proses learningnya. Tunggu. Sebenarnya kalau ada dua sih bagus juga nih. Ini gimana caranya ngebuka ya? Open with text edit aja gitu. Oke. Tunggu. Kak Cika ingin buka. How to open file PPH. Pre-train. Oke. What inside? Soalnya biasanya bentuknya matriks ya. Oh ini tuh Kak Cika pengen tahu dia biner atau gimana ya? State dictionary cenah. Tunggu, Mam. Nanti kalau barangkali ya kan, ini Kak Cika tambahin ya. Menambahkan eh ke Hamam bagus juga ya Pam pertanyaannya. Pintar juga ya penjelasannya. Bukan penjelasan dong. Dataset, final paper, script. Apakah file PPH itu? Nah, ya, file PPH itu adalah cenah apa? Itu kan bobot. Tunggu ya, kita catat ya. Tapi kok dia nggak mau itu ya, nggak mau pengen lihat tuh kok Cika dalamnya. Tapi ya sih, dia bilang katanya kayak gitu. Mana? Kok nggak ada ya tadi kata-katanya? Nggak. Model atau cuman bobot sih? Tunggu ya. Dia bilang typically used to save model state dictionary. Termasuk model parameter dan optimizer. Nah, kalau ditanya, berarti itu isinya bobot. Ini aja lah, gini. Cek copy dulu aja ya. Barangkali. Jadi nanti gini, Mam, kalau ditanya, udah lagi biar gitu dulu ya, pokoknya nempel dulu ya. Nah, kalau ditanya, machine learning tuh belajarnya di mana, dia simpan di mana, terus sama bilang, machine learning tuh dia akan menyimpan dan mengingat gitu ya. Kan dia melakukan epoch tuh muter terus kan. Nah, selama dia learningnya tuh dengan mengupdate bobot gitu ya. Dan mengingatnya dengan menyimpan bobot gitu. Jadi si PTH ini adalah ingatannya si machine learning ini. Nah, nanti kalau dia di train lagi untuk dataset yang beda, misalnya terus dengan optimizer yang beda, variabel yang beda, parameter yang beda, pasti bentuknya juga akan beda gitu. Gitu ya, Mam. Jadi kalau ditanya sebenarnya ada di mana kecerdasannya dia? Ada di file ini PTH ini. Dia tuh isinya apa bobot-bobot hasil training. Oh iya ya Kak Cika tuh mau ngajarin Hamam yang itu ya. Taruh. Iya, Mam, taruh, Mam. Itu ya, jadi ya itu ya yang teknikal apalagi. Kalau mau nanya interupsi aja.
Ini di dulu. Pakai Python ya. Eh, Pythonnya versi berapa, Mam? Ayo, Python, ntar lupa 3.11. Python version. Oke. Nah, terus, tiga oh belas iya. lima ya 3.11.5 kan. Berapa? Tiga 3.11.5. 3.11.5. Oke. Tar, 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 tar. Ini kan, source, source. Ini kan ya, ini kan direktorinya ada di sini semua. Nah, saturation, brightness, bla 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 bla. Ntar ya, takut ketika ada yang lewat. Linear, fully connect. Nah, ini nih. Nih, jadi ada fully connected layer yang kata Kak Cika paling sebelah kanan itu nih settingnya di sini, Mom. Dia bisa ngeset ada berapa layernya 4. Ya gitu-gitulah ini setting-setting ininya. Terus ini ngitung loss sama trennya. Terus evaluasi nice. Correct value-nya dicek. Terus ngitung aja ya berdasarkan rasio. Udah sih aman ini plotting-plotting doang. Udah ya, apalagi yang technical ya. Pakai torch ya. Taruh. Dulu. Terkait ResNet ya. Jadi Kak Cika kepikir apa ya? Tunggu, sabar. Oh, ada lagi. Ah, Mam, ini apa beda dua file ini? Ini yang ada di penjelasan itu ini ya. Jadi ini kan ini bagian train kan, Mam. Ini bagian train. Berarti yang ini bagian detect. Bedanya apa? Oh iya, bener. Itu pas ngetrainnya. Nah, ini pas ngedetect. Jadi ngejalanin dua ya, Mam. Technical ya. Berarti apa bedanya itu harus bisa ngejelasin tuh. Kenapa ada dua file. Atau Awam bisa jelasin lagi gitu ya. Training PY dan detect PY. Mana tadi? Mana sih? Kacik itu kacau. Nah, kita catat aja ya. Kalau Mama udah bisa bagus. Tapi kan berarti yang ada di sini, berarti ini kan detect, Mam. Ya, ini detect ya. Yang train nggak ada loh, Mam. Yang train ini detect loh. Tunggu ya, cek dulu. Training nggak ada yang ini udah ada ya? Iya, ini udah. Ini train. Ini malah yang itu malah train yang detect malah. Ini train malah. Lah, yang detect bedanya apa? Sorry. Ini gimana sih caranya naik satu folder? Sabar ya. Ini tuh gimana sih caranya ngecek linknya? Ini penjelasan kan. Yang tadi mana?
Ini apa? Oh, ini. Oh iya ini ya, yang itu ya. Oke. Aduh tadi yang ke close apa sih? Story. Nah ini. Nah ini kan data set. Berarti kan kalau gitu. Nah ini kan di tag itu. Bedanya apa? Sama ya di tag sama training. Enggak sih beda. Dia itu nggak ada. Dia langsung nge-detect aja ya. Dia iya itu ngetrain dulu. Nah ini tinggal ngedetect. Jadi di sini kita ngeload modelnya apa, kita transform, terus langsung predict ya. Jadi pas kita ngerun, langsung kasih, oh ini ngetes ya. Ini image PNG itu apalah gitu ya, image path-nya. Terus kita predict hasilnya apa. Tapi ini hasilnya beda. Ya ini agak beda sih. Makanya Mam ini jelasin nanti bisa ditanya. Tapi kalau dia nggak tahu strukturnya sih mungkin enggak sih. Itu ya. Terus dataset. Tunggu ya. Technical apa ya? Oh iya. Ini dimensi gambarnya berapa kali berapa sih Mam? Kak Ciko kok lupa ya? Oh, kalau dilihat di sini sih ada yang beda-beda. Berapa kali berapa Mam? Ingat gak? Aduh ya. Ini Kak Ciko catat aja. Kalau dari pixel sih ada yang 296, 296. Ah, Ada yang 314, oh nggak semua sama. 332. Nggak Enggak semua, semua, ya kayaknya enggak semua sama. nggak semua sama ya? Tunggu sebentar. Kak Ciko yang mau dicek. Apa dimensi berapa dimensi eh dataset gambar pada dataset apakah sama atau berbeda? Kenapa? Nah, biasanya itu ditamain. Eh, tapi kenapa ya? Satu rumah. Tapi yang Kak Cika baca di sini, tunggu. Ini penjelasan coding kan? Kan dia diaugmentasi dulu kan? Biasanya tuh di resize semuanya jadi sama. Tunggu. Ini kan harusnya jadi 224 semua nggak sih? Iya kayaknya. Iya benar, Mam. 224. Ditransform jadi 224 kayak 224. Oke, ditransform jadi 224. Oke, 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 oke. Halnya harus sama. Kamu kan nanti kacau. Oke. Oke. Apakah format gambar pada dataset black and white, grayscale, atau RGB? Apa, Mam? Kalau ditanya. Datasetnya Mam apa? Nah kan, Kak Cika juga not sure. Coba kita lihat datasetnya. Ini apa coba? Soalnya ya, ini tuh bisa kelihatan kayak black and white, tapi dia bisa grayscale, Mam. Dan bisa kayak black and white. Jadi gini deh, kayak printer aja kalau Mam ngeprint hitam putih, bisa nggak pakai printer, pakai tinta warna? Bisa kan? Tapi kan dia pakai warna hitam. Bisa. Iya kan? Makanya ini tuh apa ya formatnya?
kali ditanya loh. Soalnya processingnya beda. Coba ya bisa Kak Cika lihat di sininya nggak ya? Dia pakai RGB atau apa ya? Itu sih pasti technical gitu deh. Kak Cika kalau jadi jurinya tuh iseng pasti nanya gitu. Apalagi orang kok, apalagi orang yang ngomongin kompresi representasi data. Nah ini, coba ya kita licik. Nggak licik sih, tapi coba kita tanya ya. Hold on ya. Ah, coba ya. Tanya ChatGPT dia tahu nggak ya? Oh. Can you predict? Can you predict the data set? Kalau mam. Set being used by the snippet below is black and white or very grayscale or RGB. Salah. Terus bang. Iya, stop. Stop. I have a copy the code, yes. Sabar dulu. Ini bang. Coba, do you know from the key? Tuh kan RGB loh. Soalnya color jitter. Ah, bener berarti perpikiran Kak Cika juga sama. Tuh kan, bener dia menebaknya sama. Dia kayaknya tuh RGB. Oke. Sekarang Kak Cika mau nanya. What? Oke. I did some um, apa ya? Image classification with ResNet. Oke, sekarang tambahin sini, Mam. Wah, tambah lengkap aja nih. Kita tambahin di dataset. Tadi Bu Pacika ngerukin banget ya. Ini sih gue ribet banget gitu ya. Oke. Sekarang Pacika tambahin di skrip tanya jawab. eh, Ternyata dia RGB. Apakah proses learning keseluruhan akan menjadi lebih baik jika formatnya diubah menjadi black and white? Kalau kata Kak Cika harusnya bisa lebih hemat loh, Mam. Soalnya RGB itu kan dikali 3 ya. Jadi kalau di coding sama compression gitu, Kak Cika ngajar, kebetulan semesternya ngajar. Jadi keinget gitu ya. Kalau kita ngompresi data gitu, kita ngirim data gitu, misalnya atau ngezoom gitu ya, atau apalah. Kalau datanya RGB gitu, terus high resolution itu bakal nge-lag kan, kayak YouTube aja misalnya 720 pixel sama misalnya 1024 atau itu misalnya gede, semakin rasio, maksudnya makin besar resolusinya makin banyak gambar warnanya makin berat kan. Atau atau grayscale dibandingkan menggunakan RGB. Kita nanya sendiri jawab sendiri ya, nggak sih yang jawab ChatGPT. Would the whole learning process need less resource if we use black and white or grayscale instead?
Oke, let's go. Apakah dia bisa? Tuh kan, reduce the resource requirements. Benar, berarti yes gitu kan ya. Oke, biarin aja, Mam. Yes, gitu kan. Oke. Oh, oke. Iya, jadi nanti misalnya gitu ya, misalnya ditanya secara teknikal, sebenarnya ini Mas, jadi sebenarnya gitu ya, Kak tulis aja ya. Tapi kalau dia nggak nanya nggak usah, Mam. Jadi sebenarnya eh apa apa ya? eh Proses learning dan sebenarnya gimana nih? Codingnya masih bisa di refactory, bukan di refactoring deh, optimalkan baru. Sebenarnya keseluruhan proses dari learning detection masih bisa dioptimasi lagi dengan satu, mengurangi ukuran gambar. Iya loh, Mam. Kenapa sih? Tapi kalau ditanya gini gimana, Mam? Kenapa 224 kali 224? Kalau nggak ditanya ya udah gitu. Nanti coba kita cari tahu ya, kenapa ya? Soalnya Kak Cika pernah 16 kali 16 gitu. Terus biasanya rasionya, enggak sih, tapi rasionya biasanya pangkat 2 lah gitu. Nah, Oh, iya kan? Tapi kalau menurut Kak Cika ya, kayak tadi kan kita nalar ya, kayak oke ditalar aja gitu sebenarnya jawabannya pakai rasio juga bisa gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Cika kan kenapa bagus ya? Kamu sebenarnya bisa bisa ngebalikin ini jadi suatu argumen yang menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang menguatkan pekerjaan Hamam. Jadi sebenarnya nanti kalau diserang gitu ini algoritma kamu sebenarnya apa sih yang bagus gitu? Hmm, itu karena si gambar itu kan sebenarnya kecil loh, Mam. Maksudnya gambarnya kan hitam putih. Udah gitu rasio sebenarnya dia nggak usah high resolution kan? Kecuali kalau misalnya ya silakan kamu menggambar, misalnya suruh ngegambar detail deh. Misalnya nih ada foto gitu harus ditiru. Nah itu kan kalau warnanya beda berarti skornya dia beda dong gitu kan. Kalau ini kan cuman gambar yang jelas tuh yang mau kita ekstrak kan adalah pola dia gitu. Semakin dia lengkap, semakin dia menyerupai gambar gambar jam ya udah gitu. Nah itu tuh kekuatan algoritma yang Hamam pakai gitu. Nah cuman implementasinya memang bisa di optimize lagi. Nah, optimize-nya satu mengurangi ukuran gambar gitu. Kalau menurut Kak Cika 16 kali 16 juga mungkin bisa lah atau 64 kali 64 lah gitu ya. Tapi ini nggak apa-apa rahasia aja. Maksudnya kalau nggak ditanya biarin. Kedua adalah mengubah. Ya kalau emang ditanya gitu, kamu tahu nggak caranya ngebuat ini jadi lebih optimal? Tahu. Dan saya dan ini akan menjadikan prosesnya lebih cepat dan lebih hemat resource. Mengubah soal format gambar menjadi kalau black and white sama grayscale lebih hemat mana? belum ngetes juga. Nah, harus dijawab aja. Pokoknya paling optimal tuh black and white, Mam. Kan kalau di gambar Oke. ini ya kan kalau black and white kan cuma 0 sama 1. Kalau grayscale 0 sampai 255. Jadi itu lebih ribet gitu maksudnya. Toh secara dataset kita kita nggak peduli kan misalnya dia rada abu-abu. Enggak, gue cuma mau lihat aja hitam sama putih kan. Kita nggak perlu kayak shading gitu atau misalnya
Oh ya ya, yang misalnya apa ya? Misalnya apa ya? Misalnya kalau sesuatu lah gitu yang ada apa ya? Ada color scale yang kita membedakan gitu. Misalnya apa? Kayak misalnya Hamam mau ngegambar kerapatan massa gitu, atau misalnya apa? Ngegambar misalnya peta gitu ya. Terus misalnya peta yang ada air sama nggak ada air, atau yang ada daratan sama air itu kan beda. Misalnya yang abu-abu itu berarti, atau kedalaman laut gitu. Misalnya semakin gelap, semakin dalam, semakin terang, semakin cetek. Nah itu kan penting ya. Kalau di sini mah nggak perlu kan. Berarti sebenarnya pakai black and white aja dia mantap gitu. Jadi nanti kalau saya pun ditanya paling optimal itu adalah menggunakan black and white sebenarnya untuk data ini, untuk kasus Samam. Eh, Catatan paling optimal pakai black and white. Nah, pertanyaan ketiga sekarang, technical merembet ya. Apakah tingkat akurasi akan meningkat jika kita melakukan reduksi ukuran gambar dan representasi black and white. Nah, itu yang Kak Cika nggak tahu nih. Tapi barangkali ditanyain, oh, coba ya. Would the accuracy of the classification would the would it reduce biasanya if we reduce the size of the pictures in the dataset and use black and white representation. Nih Mam, penting nih, Mam. Jadi kalau misalnya nanti ditanya gitu ya, eh kalau gambarnya dikecilin terus dirubah jadi black and white, ada kemungkinan, tapi nggak selalu loh gitu ya. Ada kemungkinan eh akurasinya akan turun karena ketelitian gambarnya kan berkurang. Tapi kalau untuk kasus ini Kak Cika gak yakin juga gitu, karena Kak Cika kan pakai kasus yang apa, X-ray gambar paru-paru itu loh Mam. Itu kan lebih lebih rumit ya, maksudnya dia grayscale dan dia lebih ada rusuk-rusuknya gitu loh. Maksudnya nggak tahu ya. Apa lebih lebih rumit gak sih daripada jam? Jam juga susah ya. Tapi kan jam kita nggak usah mengenali hurufnya kan? Oke ya. Kok jadi banyak pertanyaan ya? Nah, gitu ya Mam. Resizing ini to the loss of barangkali ya. Jadi kalau misalnya, nah kan kata dia, kalau kita identify buah ya akan masalah. Tapi kan kita enggak gitu ya. Terus tergantung kasus kata dia. Nah, tapi kalau misalnya ada gambar warna ya pasti akan turun. Tapi kalau ini kayaknya enggak deh gitu. Oh, aku barusan ngecek di Apa sini apa, pakai RGB. RGB ya? Ya udah bener. Iya. Ah ya udah berarti itu RGB. Kalau bisa sih jangan sampai ketahuan. Kalau orangnya comel. Nah, sekarang gini Mam. Kak Cika boleh nanya nggak? Mam jawab ya. Pertanyaan Kak Cika adalah ya, nih, kalau misalnya ada orang nih ngegambarnya gini, Mam. Oke, nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Ada orang ngegambarnya gini, nih ya, gambarnya gini, ya, sama gini, ini versus Hmm. lah gitu ya. Terus misalnya, Hmm. nih Kak Cika gambar nih ya. Nih gue sangat-sangat tidak demensia ya.
detail pokoknya ini udah bener lah pokoknya ini precise Oke, lah. oke. 8 gitu ya. 9, 10, 11. Nih orang malah malah nih anti demensia gila lah udah lah ini gitu ya. Pokoknya anggap ini perfect lah. Terus urusannya rapi, 10-nya perfect gitu ya. Ini jarum panjang jarum pendeknya detail gitu ya. Nah, ini berarti kan gini. Ya ini nggak perfect sih, Mam. Tapi kalau misalnya, nih ya anggap ya ini nggak demensia gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya ada juga yang kayak gitu sama gitu ya. Tapi dia gini, Mam, gitu misalnya. Ketahuan nggak sih? Itu misalnya. Kalau gitu gimana? Itu gimana, Mam? Terus misalnya Seharusnya ketahuan. ketahuan bener? Ketahuan nggak? Iya, ini Ber- berat seharusnya. berat ya? Tunggu. Tapi di data set Hamam ada nggak yang berantakan gitu? Ada kok. Ada bener? Iya, Aku kalau kaget. dicek di demensia berat kayaknya Oh semuanya ada. acak adul. Acak dulu urutannya ya? Oh ya udah bagus berarti. Soalnya pertanyaan Kak Cika gini, Mam. Misalnya ya, ini kan taruh Kak Cika belum beres nih. 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya nih jadi 6. Terus 8, 9. Gimana sih ini gue gambarnya ngaco ya? Apa sih yang kurang, pokoknya gitu lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. 7 udah. 8 udah. Oh iya, ini 10. Ini 10 nih. Ini 11 gitu. Ini pasti kedetek ya? Kedetek dia gila gitu ya. Maksudnya bukan gila, demensia lah gitu ya. Nah, yang Kak Cika mau tanyain tuh gini, barangkali ya, pertanyaan teknikalnya tuh gini, apakah gitu ya, kita perlu nggak sih, kan ini kalau kita kan cuman mendetek, ya nggak cuman sih, mendeteksi gambar ini kan, Mam. Apakah kita juga harus mendetek per hurufnya nggak? Nah, kalau kita mendetek per huruf, apakah jadi lebih teliti atau nggak perlu gitu? Kalau ditanya gitu gimana? Ah, oke, itu tapi Hmm. kita bisa gini, Mam. Ntar dulu kata Mam, kan berarti kita cek ya. Yuk kita cek dulu. Yang tidak demensia, eh kan Ham bisa bilang nggak perlu orang ini juga udah cukup gitu kan. Kita coba yang demensia berat ya. Kita coba ya. Astaga ini angka 12-nya udah gila ya. Wah, gila sih ya sih bener. Hah, wih, astaga ini arah ini. Teman-teman nih kasih hapus dulu. Ini kenapa demensia? Gara-gara ini ya, Mam ya? Gara-gara ada 17 16 ya? Dan emang ada jam 17. Iya, Oh, dia makanya bisa di situnya. nice. Kalau misalnya kosong gimana, Mam? Pasti demensia ya? Ya, Kalau misalnya, kayaknya iya deh. Soalnya nggak ada apa-apanya. astaga ini jam di mana, Bang? Oh, dia berpikir 24 jam tahu ini sebenarnya nggak demensia ini. Terlalu, weh, ada jam 11 lewat 12. Gimana? Dan ya. Berapa kali kau boleh lihat dulu ya, pengen tahu. Oh, ini sih ya iya sih. Iya sih. Wah, ini mah Pizza Hut. Sahat. Parah cuy. Walah. Oke, ntar ya. I need to see it. Pengen harus lihat aja, Mam, contoh-contoh. Oh gitu, separah itu maksudnya ya. Dan ini waduh, ini udah paling parah sih. Makasih yo. Wah, kacika shock ini mah. Oh, bisa sekacau ini, Mami. Ya ya. Berarti berarti udah terjawab gak, Mam? Nah, nanti tulis dong. Ya. Kok di close history. Eh,
Eh, tergantung kasus. Em, pada kasus ini yang bisa dipastikan adalah penggunaan resource akan lebih rendah sehingga proses akan lebih cepat gitu ya. Nah, terus pertanyaan tadi ya, apakah eh, sistem ini akan memiliki, enggak gini aja, basa-basi banget sih. Apakah akurasi akan naik jika kita menambahkan apa? Tambahkan eh, pengenalan angka yang terdapat pada gambar. Apa sih, Mam, namanya, Mam? CDT ya? CDT. Vlog gitu ya. Background test, ya. Jawabannya apa berarti? Iya nggak sih? Belum tentu. Belum tentu karena eh, seperti terlihat di dataset ada terdapat kasus di mana bahkan tidak ada bilangan di dalam gambar jam atau jumlah angkanya pun dan pun tidak sesuai. Gitu kan, udah mau 100 nih pertanyaan, menggila nih, mau apa sih sebenarnya. Ya Allah, ya taruh, tapi dataset, dia kan dataset yang parah ya. Nah, yang kemarin tuh Kak Cika astaga, Mam, ini tuh apa? Oh iya sih, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad Rasul. Bahkan ada yang tidak berbentuk, bahkan ada yang sama sekali tidak berbentuk jam. Gile, lihat saya. Dah. Nah, sekarang itu mah udah lah ya, udah ya. Kalau kaca berat kayak gini udah jelas lah dimensi ya, berat lah ya. Udahlah kacau lah gitu ya. Yang Kak Cika bingung tuh kemarin, tapi nggak tahu, belum lihat semua. Kalau misalnya dia ini, antara yang 3 lagi tuh mirip tau, Mam. Kayak misalnya gini ya, si demensia ringan tuh mirip tidak demensia. Demensia sedang tuh mirip ringan lagi. Coba yang sedang ya. Gimana sih? Nah, kalau kalau secara orang, kalau secara lihat gitu, gimana sih, Mam, ngeklasifikasinya? Ini beneran pertanyaan kajian nih. Secara orang nih, misalnya secara nggak pakai mesin ya. Bagaimana cara kita mengklasifikasi gambar ke dalam kategori, ke dalam 4 label yang sudah ditentukan? Gimana tuh, Mam? Kayak gini nih, misalnya gini. Kak Cika mah nggak bisa, misalnya gini ya. Ini gimana? Ini sedang atau apa? Itu tuh Kak Cika nggak bisa. Maksudnya gimana bedanya gitu? Ini kenapa nggak parah gitu? Gimana sih, Mam? Oh iya, gimana, Mam? Klasifikasi awalnya tuh siapa yang ngatur? Misalnya gini deh. Eh, Ya, jelas. misalnya ngegambar, ada orang ngegambar, terus Ah. dideteksinya tuh sama psikolognya. Oh, jadi selalu dari psikolog ya? Dia langsung bisa klasifikasi jadi 4? Atau dia eh juga ngarang-ngarang iya, juga? dia bisa ngidentifikasi dari gambar yang dikasih. Oh, berarti dari oh, soalnya Kak Ciki juga nggak bisa nih. Maksudnya gimana gue tahu gitu ya? Ya, berarti harus asli. Ah, udah bagus lah, pertanyaannya sangat bagus. Ya.
dilakukan oleh expert ya. Oke. Taruh, 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 taruh. Oh, terus ini Mam. Oke. Nah, kan ini jadinya nyambung ke proses eh, terkait proses augmentasi dan normalisasi. Apakah jika proses preprocessing ini ya istilahnya preprocessing lah ya, ini dihilangkan, hmm, akan terjadi kesalahan klasifikasi. Bisa nggak, Mam? Kayak misalnya gini, eh Kak Cika punya dataset. Kak Cika misalnya normal nih kayak gini. Apa misalnya, iya, misalnya Kak Cika normal, normal ya, ini ya, tidak demensia ya. Terus udah gitu, gambarnya kan gini. Tapi diputer gitu, Mam. Jadi dia kebalik gitu. Atau misalnya dirotet ke kanan 90 derajat atau dirotet ke kiri. Nah, itu dia jadi salah diagnos nggak menurut Hamam? Um, Bisa jadi nggak ya? Nanti maksudnya kali aja misalnya Kak Cika ngegambar, tapi misalnya petnya terbalik gitu. Atau Kak Cika ngegambarnya, ya misalnya nguploadnya salah gitu, terbalik, terus gue disangka demensia, padahal gambarnya benar, cuman dia jadi miring gitu. Menurut Hamam gimana? itu sih kayaknya Bakal dari jadi sananya ya. Mereka harus foto yang bener. foto bener ya? Tapi kalau misalnya di rotate, dia bakal jadi demensia nggak kira-kira? Mampus sih. Tergantung gambarnya bagus. Kalau misal kayak gini, terus di rotate biar 12-nya di Oh. atas, mungkin aja. Mungkin, maksudnya Ya mungkin, kalau dibalik misalnya 6-nya di bawah itu kan jadi salah kan? Jarumnya juga jadi hmm, salah. Demensia kan pasti. hmm. Ah berarti ya udah berarti oke, berarti ini pertanyaan mudah-mudahan sih kita sangat overthinking ya. Bisa jadi eh eh, karena eh, apa ya? Pola petak bilangan dan jarum itu ya kira-kira Mame. Oke. Terus misalnya oke, sekarang kan ini center crop apa sih ya? Enggak loh, Mam. Ini sebenarnya si augmentation tuh ngapain aja sih? Tapi nggak ada tahu di sini. Ini kan cuman nge-resize aja sama nge-center crop ya. Nggak ada nge-rotate ya. Atau transformer rotation ini apa sih? Coba, hold on ya. Oh, apa masuk ke, oh enggak ding. Iya kan random horizontal flip apa? Itu sih buat nge-trainingnya aja. Gitu. Sebenarnya kata si ChatGPT apa sih? Kalau tuh every line of this snippet. This information randomly rotates image by. Oh enggak deh, iya bener kata Ham. Bener-bener kata Hamam ini tuh buat itu ya, buat training ya. Justru sama dia di random rotation tuh biar ada variasi data ya. Oh, Iya, iya ngerti Kak Cika. Berarti kasusnya ya beda. berarti kayaknya nggak ada yang, kayaknya kalau fotonya salah, ya berarti fotonya salah. Iya Maksudnya benar. pas dikirimnya. Oh, oh itu Saya juga ngecek di coding HTML ini juga nggak ada yang mastiin bener juga. iya. Mentok-mentok paling mastiin bisa diupload atau enggak fotonya. Oh Bukan iya benar. bener. Oh, 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 benar. Ya udah benar. Hamam berarti udah benar. Jawabannya sangat benar. Berat.
berarti ini bukan salah nih. Berarti ketika salah nanya. Ini mah beda ya, normalisasi kan buat training ya. Apakah jika gambar yang diupload eh, terputar atau terbalik, maka akan terjadi salah diagnosa? Oke. Nah, berarti kan kita bisa nambahin ya misalnya. Ya, itu tuh kalau mau nyari-nyari perkara sih, Mam. Oh, bisa nggak ya? Bisakah kita menambahkan, bisakah ditambahkan fungsi untuk mendeteksi apakah gambar yang diupload sudah dalam posisi yang benar? Itu bisa nggak, Mam, kira-kira? Berarti gimana ya? Tapi susah ya. Itu problem baru tau, Mam. Iya sih, Ya kan? nggak Kita, kepikiran juga. ya kan kita harus nggak bisa ngebayang, ini orang demensia apa gambarnya kebolak gitu kan? Misalnya gambarnya cermin gitu. Entah gimana caranya, nih orang gambarnya kebolak gitu. Bukan salah dia gitu. Itu kan juga problem. Tapi sebenarnya ini nggak sih, maksudnya nggak relevan ya. Maksudnya nggak terlalu urgent, tapi bisa jadi ya itu salah satu pemikiran aja misalnya. Gue kayak Kak Cika kalau lagi ngambil foto kadang-kadang kan dia landscape, tapi Kak Cika merasa dia portrait. Terus pasti upload lah belum gue rotate gitu. Makanya kan kalau mau kirim gambar di WhatsApp kan di rotate dulu lah apa gitu. Ya ini mungkin aja dia gitu, terus nih saya foto deh dia dia gambar di catatan gitu kan. Terus saya upload, nah terus dia nguploadnya bukan portrait malah landscape, mulai kacau gitu kan. Jadi sistemnya harus, sebenarnya kalau sistem pinter ya udah paling gampang mah tulis aja yang gede, pastikan gambar Anda sudah benar gitu kan. Kalau enggak ya, kalau udah jago banget ya dia udah, wah ini miring gitu. Bisa aja sih. Bisa walaupun tidak termasuk eh, batasan batasan masalah dari penelitian ini. Masuk bab ini gitu, Mam. Jadi kamu juga harus tahu ya, misalnya kamu nanti diuji, bisa ditanya-tanya sama juri. Itu tuh ada di, kalau misalnya di apa proposal tugas akhir gitu yang kayak sama nulis ini ya. Ini tuh sebenarnya ada batasan masa, ada rumusan masalah kan. Ini kan metode yang digunakan ya. Tapi sebenarnya sebelum ini tuh ada yang namanya rumusan masalah. Ya. Jadi sebenarnya permasalahannya Hamam, rumusan masalahnya Hamam tuh adalah ini tuh gimana sih caranya mendetek penyakit ini supaya orang tuh lebih ya sehat sejahtera gitulah ya pokoknya. Eh itu kan rumusan masalahnya, mendapatkan metode yang bisa meningkatkan kesejahteraan dengan bisa mendeteksi demensia dari dini misalnya gitu. Nah, biasanya tuh ada batasan masalah. Nah, Mam tuh harus tahu batasan masalahnya, kayak oke, penelitian ini tuh hanya mencakup CDT gitu. Saya tidak membahas metode lain walaupun saya tahu, tapi ini adalah tentang CDT 2 misalnya gitu ya. Dia menggunakan dataset ini gitu. Terus nanti kalau misalnya pertanyaan yang merembet-rembet kayak gini, yang kayak tadi Kak Cika, ya itu kita ngelesnya bilang aja emang ini nggak masuk batasan masalah gitu. Asumsinya data yang diterima udah benar gitu. Bisa gitu, tapi bukan bukan nggak tercover dalam penelitian ini gitu. Jadi ketahuan ujung-ujungnya gitu. Terus misalnya ditanya, apa ya misalnya, eh kalau misalnya gitu ya, kalau orangnya misalnya nguploadnya video misalnya gitu atau formatnya apa ya nggak tahu gitu ya, gue mintanya formatnya JPG kayak PNG gitu. Nah, itu mah bukan urusan gue gitu, maksudnya bukan cakupan masalah gue gitu. Aduh, oke 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 oke, apalagi ya? Itu tadi kau mau udah berapa tuh? Version udah,
gambar versi format udah. Nah, EPO ya Mam ya. EPO aman nggak ya? Apa lagi? Tunggu. Ini teknis dan lain-lain, website, dataset, jumlah dataset. Oh, tunggu. Kalau misalnya, Mam, kalau ditanya gini gimana? Apakah memungkinkan untuk menambah eh, label baru? Jadi kayak misalnya gini, Kak Cika nambahin, boleh bisa nggak misalnya ditambahin datasetnya jadi, misalnya Kak Cika, misalnya ya, secara medis ditambahin demensia sangat berat gitu. Misalnya ditambahin satu label lagi gitu, bisa nggak, Mam? Bisa aja Um, asal datasetnya bisa gitu. aja sih. Tapi sekarang sih emang mentok di sini aja. Kayak Iya, nah gitu. orang-orang, dia dokter, maksudnya analisis dokter sama Ya, psikolog. ya, bilang aja bisa. Kalau secara teknis bisa dilakukan gitu ya. Secara teknis bisa dilakukan asal ada dataset kan. Tapi secara teknis bisa dilakukan asal ada dataset yang cukup untuk label baru tersebut. Ya, terus jawaban Hamam kan yang tadi. Tapi untuk kasus ini label yang digunakan sudah disesuaikan dengan standar di dunia medis. Itulah kira-kira. Oke, oke, oke. Apa lagi ya? Oh, oke. Lagi. Apa juga pengen lihat dulu, Mam. Kalau responden ini hasil kuesioner ada nggak, Mam? Ini kan sebenarnya alpha testing, beta testing, alpha testing ya? Sama Mam disertakan nggak hasil kuesioner? Itu nggak disebutin, Mam. Kan kalau ini kan validasi Ada ada di mana? di Bisa ditanya, Mam, uji, nah ini, di uji kesimpulan. black box. Di atas tadi Oh iya tadi benar uji black box. lewat. Ini ya? Ini Eh, usability. kayak mana, Atasnya Mam? lagi. Oh, oke. Gambarnya ini, ini. Nggak ada gambarnya. Kayaknya di bawah ada, kayaknya di kesimpulan mungkin di apa namanya? Coba, Lampiran. lampiran ada nggak ya? Saran. Nggak ada loh, Mam. Soalnya kan harus ada data responden. Udah gitu kata-kata Mhm. si respondennya apa gitu. Nggak perlu gitu, Mam. Oh ini. Ada deh, ada. Uji usability ya yang ini. Uji black boxnya tuh di atasnya. Bentar, Kak baca dulu. 15 lansia di komunitas lansia Jakarta diperoleh seluruh lansia berkeinginan menggunakan website Meta sebagai tools deteksi demensia. Sebanyak 77% menyatakan website dan tidak ada hambatan. Fitur pada website diperoleh berjalan semestinya oleh iya, oke. Iya. Ya udah deh, ini udah cukup. Udah. Aman, aman, aman.
Oh, ini udah ada deh, Mam. Udah terjawab, Ai. Kan dia nggak gambarnya di sini. Atau dia nggak gambar atau ngupload sih, Mam? Kalau gambar ya wes, nggak akan salah. Tapi kan dia bisa juga ngupload ya. Misalnya kayak, aduh saya nggak bisa gambar nih. Misalnya dia pakai handphone kan. Kan nggak bisa gambar, berarti harus upload. Ya nggak sih, Mam? Atau gimana nih? Harus touch screen. Ya kan, tuh kan ini. At- atau dua cara ya? Taruh gimana sih? Bisa Metode touchscreen, bisa gambar oh, oh diklik bisa. ini. Ini soalnya ada yang ada unduh template terus harus gambar terus diupload lagi. Eh itu kalau unduh template kalau nggak bisa gambar di sananya. Oh ya udah bagus ya tuh. Oh ini ya bagus ya well 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 thought ya. Udah. Oke 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 aman aman. Skor akurasi validasi model di setiap epoch lebih tinggi dibandingkan skor akurasi pattern model. Oke. Skor akurasi sangat baik di rentang 80 sampai 90. Ya. Skor akurasi epoch validasi ya. Terus mm-mm. Ya, ya, ya. Daftar pustaka udah oke. Ntar nambah juga. Untuk hasil klasifikasi yang lebih akurat ya. Berarti kan kalau misalnya nanti kita tambahin dia bakal lebih bagus lagi kan. Hmm, oke. Oh, Kak Cika tahu sih. Kenapa Kak Cika kayak tahu deh. Bener nggak sih, Mam? Dia dia formatnya RGB tuh karena collecting datanya emang dari ini. Hamam tuh pertama kali file-file ini tuh dapat dari mana sih? Orang-orang ngirim atau orang-orang disuruh gambar sih? Di Orang-orang gambar terus di scan terus dimasukin. Oh iya, makanya jadi itu ya, DRGB ya. Mm-mm, iya sih. Oke, jadi RGB dia. Oke, 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 demensia, tidak demensia. Oh, udah deh berarti. Evidence research ini mah dari awal ya, uji coba website, trial, sosialisasi, instrumen, foto respondennya aja ada loh. Hmm, 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 hmm. Ya, ntar Kak mikir lagi. Apalagi, Mam? Berarti demensia, berat, label, sedang, label udah. Ini tuh berarti ya untuk variasi data. Mm, mm, mm. Tapi dia per data atau enggak ya? Tunggu, tunggu, Mam. Kenapa ya augmentation sama normalization buat train sama val beda ya, Mam? Kenapa ya? Atau ketika overthinking sih? Gini, maksudnya gini, kan kalau kita ngeload dataset kan yang ini ya, Mam ya. Ini udah mulai pertanyaan-pertanyaan yang udah dalam nih. Kalau kita pakai trend data kan berarti dia bilang, oke, kita ngambil datanya dari direktorinya Hamam kan. Udah gitu kita lakukan transformasinya berdasarkan trend transform. Trend transform itu kan ditransformasiin yang tadi kan, jadi supaya dia tuh lebih lebih apa ya, lebih peka terhadap, ya maksudnya dia tetap ngerti walaupun gambarnya geser dikit atau apa gitu. Makanya ada random rotation, ada random resize crop, cropnya beda-beda, random horizontal flip. Oh, ini ada random horizontal flip loh. Terus ada color saturasi warnanya gitu. Oh, jadi Oh, ini bisa
melatih juga ya. Maksudnya kalau semisal semisal kebalik, Hah? walaupun emang nggak ideal, jadi dia Iya, mungkin pinter mam. aja ya. Iya, iya kan liatin. Dia random horizontal flip loh. Jadi barangkali ada gambar yang sama dia di flip sengaja loh. Ya kan? Hmm. Tapi yang Kak Cika nggak ngerti kenapa validation file datanya beda ih. Kenapa pas ngefile, ini kan pas ngetrain. Kenapa pas Aha. apa dibalikin lagi gitu ya? Apa gimana? Ini kenapa resize lagi? Terus kenapa di center crop? Pas ngevalidasi biar biar rapih lagi, Ah, bisa jadi nggak ya. sih? Oh, kali ya. Jadi si train itu rada berantakan lah gitu ya, agak geser lah, agak miring, agak apa nggak apa-apa gitu ya. Tapi pada Hmm. saat ngevalidation dia di itu lagi ya, diatur lagi gitu ya. Mhm. Iya. Coba kita pastikan, coba kita pastikan, coba kita pastikan ya. Ah, coba apakah ChatGPT sepandai itu? Dia udah nggak pakai 4.0 tapi biarin lah. Dia kan masih cukup pintar. Si Cloud udah nggak mau lagi soalnya hari ini Kak Cika sudah terlalu banyak membuli dia, dia udah nggak mau disuruh-suruh lagi. Why Walah. the augmentation disiksa sepanjang hari and normalization process is different for train data versus data. Oke, bener juga kata Amam, Mam pinter ininya. Berarti kamu udah aman tuh kalau ditanya-tanya udah sesuai sama logik. Kalau kata dia berarti kan kalau training itu meningkatkan variability ya. Jadi dia bisa lebih generik gitu, lebih umum, bisa agak miring dikit atau kepotong dikit. Oh, ngecropnya juga itu loh, Mam. Ih, kayaknya kita lucu deh. Nah, Cika sebenarnya ada sesuatu yang pengen tapi enggak lah ya, ini udah tidak usah lah ya. Tapi gini loh, Mam, kalau lihat codingnya ya, si ini, kalau di random berarti dia dicopot, bukan cuma dibalik loh, Mam. Digunting. Nih, sama dia digunting. Tapi Kak Cika nggak tahu, makanya ini tuh pingin Kak Cika print sebenarnya si gambarnya. Setelah dia di augmentation sama normalization tuh berantakannya kayak apa gitu kan, pasti dia akan jadi miring, jadi akan buntung gitu. Soalnya Kak Cika juga pernah belajar kayak di tag misalnya apa ya, gambar gitu ya. Misalnya kan ada ya misalnya video error correction gitu loh, Mam. Biasa kan misalnya kita lagi ngezoom nih, terus misalnya internetnya jelek nih. Terus kan banyak Hmm. data yang hilang kan. Terus kan jadi, hah, Hmm. itu ngeglitch kan, hilang beberapa frame gitu. Atau bisa jadi misalnya gambarnya nggak lengkap gitu. Nah, sebenarnya kalau di teori error correction tuh dia bisa nge-generate lagi tuh si gambarnya gitu. Karena dia bisa baca pixel-pixel yang di ujung-ujungnya. Jadi dia nanti bisa predik pinggiran-pinggirannya tuh distribusi pixelnya kayak gimana sih, terus kira-kira secara umum tuh dia gambar apa tuh dia bisa bisa secara statistik tuh bisa dia rekonstruksi lagi gitu, Mam. Nah, ketika jadi ini udah overthinking Edan sih. Tapi ini tuh ya kalau di print jadi kayak gimana, buntung tau, Mam. Ini bisa jadi mungkin si sistem itu lebih pintar dari kita pikir loh. Nggak cuman kebalik kali, dia buntung pun masih tahu. Makanya coba ya, kalau kata si ChatGPT tuh dia bilang gitu. Variability enhance the model ability to generalize. By applying random transformation like rotation, cropping, flipping, sama warna, jadi dia lebih siap itu menerima data yang beda-beda gitu. Invariant into change in orientasi, size, dan lighting condition. Oh iya ya, Mam.
Kalau misalnya gambarnya kecil banget, kalau misalnya kayak gini Mam. Nah, pertanyaan lagi ya. Udah nggak usah ditulis lah, udah terlalu menggila. Kalau misalnya gini, kalau Kak Cika misalnya kan yang punya Mam gini nih, ada gininya. Misalnya Kak Cika ngegambarnya, misalnya Kak Cika ngegambarnya di luar sama kecil banget itu bakal beda nggak? Kayaknya bisa, sistemnya Mam tetap bisa loh. Kan bisa aja kan Kak Cika ngegambarnya gini kan misalnya. Tapi kalau misalnya Kak Cika ngegambarnya gini gimana? Ini tuh kecil-kecil banget. Wah, buat ini 6 gitu-gitu. Dia kayaknya tetap bisa loh, Mam. Iya nggak sih? Yang Hmm. karena gara-gara dia di tren dengan augmentasi itu. Coba aja catat dah pertanyaan-pertanyaannya, bisa aja kalau ada yang nanya, Mam pasti ketawa deh. Kayak ini orang gila nih kayak kacikan nih. Aneh-aneh. Berarti tambahin ya. Apakah sistem apakah mesin ini dapat membedakan tetap melakukan bisa lah dengan data yang sudah diaugmentasi. Nah, normalisasi itu berarti augmentasi itu training, normalisasi itu validasi gitu-gitu, Mam. Coba. Tapi si ChatGPT pintar juga ya. Bagus juga dia. Walaupun udah 3,5 bukan 4 lagi dia. Nah, validation data to assess itu dia bertugas untuk mengembalikan dia ke real world condition gitu ya, as akurat as possible. Karena kalau augmentation bisa jadi tuh nggak sesuai sama data sebenarnya. Nah, berarti catat, Mam. Berarti paling penting augmentasi dilakukan untuk data training supaya sistem dapat mengenali banyak kasus secara generik, sedangkan proses normalisasi dilakukan untuk proses proses validasi, karena untuk melakukan validasi dibutuhkan data yang sedekat mungkin dengan real. Kenapa kecil ngetik kayak gini? Dengan ngomongnya apa tadi? Si ChatGPT real life actual data ya? Oke, data aktual. Gitu aja lah data empirik ya. Oke. Augmentation terus randomness. Oh, berarti augmentation tuh buat oke, catatan ya.
faktor randomness yang dibutuhkan untuk proses belajar dan mencegah terjadinya overfitting. Ya kan? Benar nggak katanya? Ya kan? Iya, Mam. Nah, jadi sebenarnya kan overfitting itu terjadi kalau kita terlalu detail kan, Mam. Justru makanya nggak boleh terlalu detail. Kayak misalnya, kalau saya kita belajar mengenali kucing kan, secara umum tuh, kucing sama anjing bedanya apa? Biasanya kan ngebedain dari kucing itu kupingnya lancip misalnya gitu kan ya. Terus kalau anjing kan moncongnya panjang. Nah, tapi kan kalau misalnya kita overfitting nih, terlalu detail gitu. Kayak misalnya, ada kok kucing yang kayak anjing, anjing yang kayak kucing gitu. Ada kok anjing yang pesek gitu kan, ada kan. Terus kucing yang anjing yang pesek ada, anjing yang kupingnya lancip kayak kucing juga mungkin ada gitu. Nah, pada saat kayak gini nih, specific image details, pokoknya pada saat kita overthinking lah istilahnya, terlalu spesifik, nah itu jadi overfitting. Nah, si augmentation itu justru malah menghindari itu. Dia tuh ngasih-ngasih kayak noise kayak gitu ya, diacak gitu atau dimiringin atau apa tuh biar biar justru malah biar itu lebih umum gitu. Jadi walaupun di otak-atik dia tetap tetap melihat polanya gitu. Nah, kalau validasi itu harus konsisten. Nah, berarti kan kalau berarti gini, Mam, jelas ini Kak catat ya. Oke. Proses augmentasi itu memperkenalkan randomness, sedangkan proses validasi harus salah dong gue. Harus konsisten dan reliable. Gitu, jadi gitu ya, Mam. Kerja juga harus nyatet nih. Jadi kalau kita ngetrain, ngajarin, itu tuh malah nggak boleh terlalu detail. Nah, pada saat kita memvalidasi, kita justru harus konsisten gitu. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Makanya si codingnya tuh jadi beda kan prosesinya. Kan. Terus overfitting, itu ada distortion gitu ya, overfitting ya. Validasi, noise-nya dihilangin. Oke. Different goals. Oh, dibedain karena goalnya training itu belajar pola, sedangkan validasi justru mengevaluasi itu. Learn, evaluate. Kan ketika stres. Mana tadi? Meanwhile, validation is to evaluate. Gitu, Mam. Dah. Udah nih, kamu udah expert nih. Pokoknya kita lihat lagi ya. Pengen minum dulu. Tunggu. Jadi sambil bisa beda. Data loader. Per batch-nya 32 ya. Diacak. Gue masih misterius kagak tahu nih rasionya berapa.
Load pre-train ResNet model. Oh, oke, Kak Cika mau nanya dulu ya ke ChatGPT bentar. Why do ResNet 18 have a pre-train? What happens if we don't use it? Oke, Kak Cika tambahin nih pertanyaan teknis lagi, Mam. Kayaknya the last question deh. Nih. Oke, 9. Oke, ini. Jadi pre-train model tuh dia udah diajarin duluan, Mam. Cuman pertanyaan Kak Cika, kalau dia udah pre-train kan datanya beda ya. Kenapa? Bentar, kita lihat catatan si ChatGPT ya. But, ntar lu nanya dulu ke dia. But when it is totally a different case, why should we use the pre-train? Won't it be just a waste of time and resource to do analysis using a model that has been trained for something else? Mam, ini udah mulai menggila, tapi I think this is quite ini sih, nih ya, Kak Cika catat ya. Pre-train model akan menghemat waktu karena proses belajar sudah dilakukan terlebih dahulu pada layer awal, sehingga model yang sedang dibangun tidak perlu belajar dari awal. Kira-kira gitu, Mam. Ntar Kak Cika jelasin dulu lagi nih. 4 minutes. Nah, kan gini ya, Mam. Kan tadi kan pertanyaannya kan kenapa pakai pre-train gitu kan? Si ResNet tuh punya pre-train. Jadi
kayak misalnya gini deh, Mam misalnya pakai kalau ngecek ya, kalau di Google gitu kayak di Google tuh kan dia sebenarnya udah tahu misalnya dia bisa ngedeteksi contoh deh misalnya Mam nge-save di Google foto. Dia tuh kalau kita suruh nyari misalnya cari yang ada gambar kursi, ada warna merah tuh dia bisa tuh. Nah, itu tuh dia udah di-train duluan gitu. Pre-train. Jadi kita bisa pakai algoritma yang udah di-train duluan. Nah, itu tuh bisa kita dalemin lagi atau ya udah kita kita nge-train dari nol lagi gitu. Nah, si ResMap ini tuh kayak kalau di deep learning tuh ya CNN itu biasanya dia punya punya pre-train tapi cuman di level-level awal gitu loh, Mam. Jadi kayak yang kemarin inget nggak yang ada convolution, pooling, apa terus nanti baru ada fully connected layers itu kan. Nah, jadi kayak misalnya ngurusin pinggirannya, teksturnya, bentuknya gitu. Jadi secara umum lah gitu. Dia ngetrain secara umumnya gitu, bukan bukan eh misalnya kita mau ngedeteksi demensia tapi misalnya dia di pre-trainnya mengenali anjing sama kucing enggak gitu. Tapi dia di awalnya tuh mempelajari yang di awal-awalnya gitu katanya. Nah, ini ada nih. Yang secara umum aja gitu. Tapi jadi lebih cepat. Ya gitulah pokoknya. Jadi layer-layer awal gitu. Jadi tuh katanya disebutnya kayak transfer learning. Oh iya ya kayak ImageNet ini, medical imaging, self-driving car, satellite image in analysis. Oh iya, jadi disebutnya tuh ini tuh transfer learning, Mam, buat domain yang berbeda gitu. Oh, kan kayak ImageNet itu kan sering dipakai. Totally different kan, tapi dia tuh bisa dipakai untuk gambar-gambar lain gitu karena secara umum dia emang di early stages of apa classification jadi masih bisa dipakai. Jadi eh, early training misalnya buat pohon, buat awan gitu tuh sebenarnya masih masih bisa dikembangin lagi untuk sesuatu yang lebih spesifik kayak saya peta lah atau misalnya scan scan CT scan lah apa gitu-gitu. Gitu deh kayaknya. Nah, kita nggak usah pakai pretrain kalau dia nggak deep learning kayaknya sih gitu ya. Kalau non visual data or non image tuh nggak usah pakai pretrain. Terus kalau datanya beda banget, terus atau very specific gitu ya. Jadi nggak perlu gitu. Jadi bisa ditanya aja, Mam. Nah, eh kalau misalnya ditanya misalnya kok ada train pretrain tuh buat apa ya? Dia itu mempercepat proses awal aja. Dan ini bisa digunakan karena early stage of learning-nya itu secara umum sama. Gitu, Mam. Udah, kita 96 pertanyaan. Kurang 4 lagi. Nggak sih? Siapa yang jawab 4 lagi? Gitu, Mam. Ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada lagi nggak? Udah siap? Kapan sih lombanya, Mam? Besok. Minggu depan ya? You need you need lots of sleep. Pokoknya udah aman nih semua nih. Ini yang technical question aja udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aman lah ya. Berarti ini apa? Pak Cika tadi mencoba membuka apa nih? Oh, mencoba membuka PAS tapi nggak bisa ya. Cancel aja. Oke, kalau udah berarti kita beres, Mam. Any question nggak? Nggak ada. Udah nih, Mam. Oh, udah kita close ya. Is it okay to end the class? Is there any question? Oh, ada kita udah nih, Mam. Aman ya? Sip. Kabarin Kak Cika ya, Mam. Thank you so much ya. Ya, Ya, sleep well ya. Bye, Mam. Good luck. Udah persiapan udah matang lah.